Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman, kita mencari kebenaran yang utuh, yang menggugah bukan yang membenarkan, yang mengajak berpikir bukan yang mematikan nalar. Yuk, mari kita mulai perenungan hari ini. Sebuah retorika umum sering terdengar ketika terjadi tindak kekerasan atau ketidakadilan yang melibatkan keyakinan. Jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya. Pernyataan ini terdengar bijak dan menenangkan, seolah bertujuan memisahkan ajaran suci dari perilaku buruk penganutnya. Dengan narasi ini, agama ditempatkan sebagai entitas yang selalu murni, tak pernah cacat, dan bebas dari kesalahan. Ketika kekerasan, diskriminasi, atau kebodohan muncul atas nama agama, pihak yang disalahkan hanyalah oknum pengikutnya saja. Namun, apakah pembelaan ini akurat atau justru sebuah ilusi yang melindungi agama dari kritik? Agama bukanlah ruang hampa yang bisa diisi seenaknya oleh penganutnya. Ia adalah seperangkat teks, doktrin, hukum, dan tuntunan moral yang spesifik. Ketika seseorang meledakkan diri sambil meneriakkan nama Tuhan, atau ketika sekelompok orang merajam perempuan yang dituduh berzina, tindakan itu bukan sekedar kesalahan individu. Justru tindakan-tindakan tersebut seringkali merujuk pada teks kitab suci, fatwa ulama, atau tradisi yang dilegitimasi oleh agama. Menyalahkan individu semata berarti menutup mata terhadap fakta bahwa sumber rujukan untuk kekerasan itu memang ada di dalam ajaran itu sendiri. Dengan terus-menerus menyatakan pembelaan jangan salahkan agamanya, kita memberikan kekebalan moral pada agama. Agama menjadi kebal kritik, kebal koreksi, dan kebal dari tanggung jawab atas kekerasan yang lahir dari doktrinnya. Padahal, jika sebuah ideologi politik, ekonomi, atau budaya terbukti menghasilkan diskriminasi atau kekerasan, kita langsung mengkritik sistemnya. Kapitalisme, komunisme, atau kolonialisme boleh dikritik dan dipertanyakan. Mengapa agama harus mendapat pengecualian? Bukankah lebih adil dan jujur untuk mengakui bahwa jika sebuah doktrin membenarkan kekerasan atau ketidakadilan, maka doktrin itu pula yang bermasalah, bukan semata manusianya. Menyalahkan individu juga mengasumsikan bahwa setiap orang bebas sepenuhnya untuk menentukan sikap. Kenyataannya, banyak orang tumbuh dalam lingkungan agama yang mengekang, dicekoki dogma sejak kecil, dan diajarkan apa yang benar dan salah, apa yang harus dibenci, dan apa yang harus ditakuti. Lingkungan agama mencetak manusia. Maka, menyalahkan individu tanpa mengkritik sistem yang membentuknya adalah sebuah ketidakadilan. Agama tidak netral. Agama adalah mesin sosial yang memproduksi perilaku. Dari cara berpakaian, pola pikir gender, hingga cara memandang kelompok lain, semuanya diarahkan oleh doktrin. Ketika sebuah agama menekankan eksklusivitas, bahwa hanya kelompok mereka yang selamat, maka lahirlah konflik sosial. Dalam filsafat moral, ada perbedaan antara pelaku dan ide yang menginspirasinya. Jika seseorang membunuh karena ide rasisme, kita tidak hanya menyalahkan si pembunuh, tetapi juga mengkritik rasisme sebagai gagasan berbahaya. Demikian pula agama. Jika doktrinnya dijadikan justifikasi kekerasan, maka agama itu sendiri pun harus ikut dipertanyakan. Menutupinya dengan retorika oknum adalah cara membekukan kritik. Jika kita terus-menerus berpegang pada pembelaan salahkan orangnya, efek jangka panjangnya adalah lahirnya kekebalan ideologis. Agama diposisikan seperti entitas sempurna yang tidak bisa disentuh kritik. Padahal, sejarah menunjukkan banyak konflik berdarah lahir dari doktrin agama, seperti perang salib, inkuisisi, dan berbagai kasus terorisme. Narasi salahkan orangnya juga seringkali bersifat asimetris. Ketika kasus kekerasan dilakukan oleh penganut agama mayoritas, kita cepat menyimpulkan bahwa itu ulah segelintir oknum. Namun jika pelakunya dari kelompok minoritas, kita seringkali lebih mudah menggeneralisasi dan menyalahkan seluruh agama mereka. Narasi ini digunakan untuk melindungi agama mayoritas, tetapi tidak untuk melindungi agama minoritas, menciptakan standar ganda dalam penilaian moral. Mengalihkan kritik ke agama bukan berarti membenci agama atau pemeluknya. Justru, dengan mengkritik ajaran agama, kita memberi ruang bagi manusia untuk keluar dari belenggu doktrin yang destruktif. Sama seperti mengkritik patriarki, kita tidak membenci laki-laki secara personal, tetapi mengkritik struktur nilai yang menindas. Dengan logika yang sama, menyalahkan agama berarti mengkritik sistem nilai yang menghasilkan penderitaan agar manusia bisa hidup lebih bebas, adil, sejahtera, dan aman. Dalam kehidupan nyata, banyak perilaku yang disebut oknum sebenarnya memiliki legitimasi langsung dari teks keagamaan. Ambil contoh, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit kasus di mana suami merasa berhak memukul istri dengan alasan hal itu dibolehkan dalam agama. Ini bukan tindakan spontan, melainkan tindakan yang terinspirasi atau divalidasi oleh teks suci.
Jika kenyataannya teks suci bisa menginspirasi kekerasan, apakah pantas jika kita hanya menyalahkan individunya dan bukan agamanya juga? Diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas juga seringkali memiliki dasar teologis. Teks suci menggambarkan perempuan sebagai pihak yang memiliki akal dan iman lebih rendah dan haknya separuh dari laki-laki. Aturan warisan atau kesaksian di pengadilan menjadi buktinya. Demikian pula diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, yang mendapat dasar dari tradisi fikih yang menganggap non-muslim sebagai warga kelas 2 atau zimmi. Pandangan ini memunculkan asumsi bahwa umat lain itu inferior dan toleransi itu bersyarat. Penghancuran rumah ibadah yang sering terjadi juga tidak bisa dilepaskan dari keyakinan teologis bahwa hanya ada satu agama yang benar, sementara yang lain sesat dan boleh diberangus. Jika kita ngotot hanya menyalahkan individu, kita sedang memelihara ilusi. Kita melindungi agama dari kritik, sementara korban doktrin akan terus berjatuhan. Jika sebuah agama berkali-kali melahirkan budaya kekerasan atau diskriminasi, dan oknum-oknum ini terus bermunculan dari generasi ke generasi, apakah adil jika kita hanya menyalahkan individu yang dibentuk sejak lahir dengan dogma dan ancaman yang ditanamkan agama? Apakah agama layak mendapatkan hak istimewa untuk tidak dikritik? Sampai kapan kita akan terus melindungi sebuah gagasan, meskipun taruhannya adalah nyawa dan kebebasan manusia? Sebaliknya, ketika sebuah doktrin terbukti punya potensi menindas, kita tidak hanya boleh, tetapi mungkin harus menyalahkan doktrin itu sendiri, bukan hanya manusianya. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.